Halo, selamat datang kembali di channel Dani TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasa ya, masih di kasus Vina. Oke, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu channelnya dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Selamat sore Bapak-Bapak, Mas Heri apa kabar? Alhamdulillah sehat. Dr. Heri, terima kasih bersama kami. Jenderal Susno, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore. Kabar sehat. Ya, Pak Ruli juga terima kasih. Pak Ruli dulu, saya mau tanya ini. Tiba-tiba ada nongol Adi Haryadi. Bagaimana ceritanya nih Pak Ruli? Ya, memang betul. Kehadiran Adi ini semacam secercah buat cahaya buat kami. Itu berawal ketika bulan Agustus, kalau nggak salah itu, Adi ini menghubungi ada vlogger di Cirebon yang namanya Ferry, kemudian disambungkanlah kepada Pak Deddy Mulyadi. Jadi dia menyatakan bahwa dia adalah saksi langsung yang melihat kejadian itu, di mana kejadian itu adalah kecelakaan. Kenapa dia menjadi saksi dan mau menjadi saksi? Karena menurut dia ini adalah demi kebenaran. Karena dia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa itu yang terjadi adalah kecelakaan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa baru sekarang? Jadi saya perlu jelaskan bahwa Pak Adi ini adalah seorang musafir. Dia berkeliling sampai 2 tahun keliling Pulau Jawa jalan kaki hanya untuk berziarah ke makam dan lain sebagainya. Sehingga 2016 dia tidak tahu ada masalah ini, tidak tahu ada pembunuhan. Nah, dia tahunya ini 3 bulan terakhir ini ketika dia buka-buka Media atau media sosial mungkin. Media sosial. Baru dia lihat di situ. Dan dia pikir bahwa wah ini nggak mungkin. Ini menurut dia ya, pengakuan kepada saya bahwa ini adalah kecelakaan. Oleh karena itulah dia kemudian menghubungi saudara Ferry yang jadi vlogger lokal di Cirebon, dan saudara Ferry kemudian menghubungkan kepada Pak Deddy Mulyana. Kira-kira gitu. Ya, Pak Ruli, saya pengen tahu konkretnya kenapa tiba-tiba pada hari Kamis lalu Adi Haryadi bisa langsung diperiksa Bareskrim Polri. Ceritanya seperti apa tuh, Pak? Jadi begini, kira-kira 1 bulan yang lalu kami mengadukan saudara Rudiana ke Mabes Polri. Saya nih, di mana tuduhannya adalah selain dia melakukan penyiksaan, juga kesaksian palsu. Itu yang kami lemparkan laporan polisi yang sudah kita buat 1 bulan yang lalu, dan kemudian prosesnya barulah mulai dengan pemeriksaan saksi-saksi. Mabes Polri melakukan penyelidikan, dan kemudian salah satunya yang diperiksa itu adalah saudara Adi. Begitu. Ya. Ini adalah untuk kasus pengaduan kami terhadap Rudiana. Gitu. Ya, Pak Ruli, Anda yakin sebagaimana keyakinan Adi Haryadi bahwa ini adalah kecelakaan, bukan pembunuhan apalagi pemerkosaan? Ya. Begini, tentu kami yakin bahwa ini adalah kecelakaan karena fakta-fakta yang sebelum-sebelumnya telah diungkapkan ini makin terang lagi. Gitu. Kalau waktu itu belum ada bukti-bukti atau saksi-saksi yang melihat langsung, hari ini ada 3 yang melihat langsung kejadian itu. Yaitu tadi sudah disebutkan Pak Adi, kemudian Pak Ismail, kemudian Pak Purnomo. Nah, 3 saksi ini melihat langsung kejadian itu. Nah, bagaimana kami tidak yakin tentang masalah ini gitu. Nah, oleh karena itu dalam PK kami, selain kami membahas soal putusan pidana yang sudah dijatuhkan, kami juga membahas masalah kecelakaan ini. Gitu. Jadi itulah keyakinan kami setelah adanya saksi-saksi baru yang tiba-tiba muncul. Nah, ada yang menyatakan bahwa ini dibuat-buat. Waduh, saya dalam memegang perkara ini juga khusus untuk 7 terpidana ini adalah mencari keadilan untuk mereka. Ya. Nah, mungkin inilah keadilan yang datang. Ya, ditemukannya Adi Haryadi ini, Pak Ruli, memang atas inisiatif yang bersangkutan sendiri.
kemudian menghubungi pihak-pihak tertentu, atau ada yang menjebatani, misalnya Kang Deddy Mulyana itu lewat Deddy Mulyadi maksud saya. Bagaimana Pak Ruli? Ya, begini, ada vlogger di Cirebon namanya Ferry. Iya, kalaupun ada Kemudian yang Ferry itu nelfon saya. Nah ini bagaimana Pak, ada saksi yang begini-begini yang menyaksikan. Waduh, saya kira ini adalah saksi yang baik dan bagus. Kebetulan Pak Deddy ada di Jogja. Saya mengarahkan supaya ditemukan saja dengan Pak Deddy untuk di cross check apakah itu benar dan lain sebagainya. Itu Pak. Oke, baik. Saya ke Mas Heri dulu. Mas Heri, ini sinetron nggak habis-habis. Ada aja. Tahu-tahu ada saksi baru dan sebagainya. Akan merusak semua tatanan kasus yang sudah kita diskusikan sepanjang bulan ini. Menurut Anda? Ya kalau habis kita nggak dipanggil dan kita nggak bicara kasus ini. Tapi begini, menarik untuk melihat banyak hal-hal yang bisa menambah tajamnya polarisasi untuk kita mengkerucut pada perbuatan pidana ini ya. Karena tadi kalau memang benar pernyataan Adi ini dan bisa kemudian mengkonstantir peristiwa hukum yang terjadi di waktu yang lampau, kesulitan kasus ini kan sudah terjadi sangat lampau ya, 8 tahun yang silam. Jangankan saksinya, barang buktinya mungkin banyak yang sudah tidak ada begitu ya. Dari awal juga banyak yang tidak ada barang buktinya. Betul Bang Dodi. Jadi ketika kita melihat adanya tadi, kalau menurut Bang Ruli ini adalah titik cahaya yang bisa memberikan penerangan bagi kasus ini, memberi terang benderang kasus ini, maka ini memang pasti harus diuji juga. Apakah keterangan yang diberikan itu memang relevan dengan kasusnya? Apakah kemudian kualifikasi dari keterangan ini juga bisa memberikan pernyataan yang tepat berkaitan dengan peristiwa hukum yang terjadi? Maka posisi beliau yang bersangkutan sebagai saksi ini perlu untuk dikonfrontir mungkin dengan keterangan-keterangan yang lain. Maka pemanggilan Pak Adi tadi yang berkaitan dengan kasus yang sebelumnya juga menjadi penting sebelum misalnya ini dijadikan bahan untuk menjadi materi bukti di peninjauan kembali. Karena ini kan upaya yang terakhir ya, upaya hukum luar biasa sebagai upaya terakhir tadi, maka perlu di-challenge nih keterangan, jangan sampai tadi ada istilahnya ujuk-ujuk atau tiba-tiba hadir. Kemarin kemana saja, itu kan pasti pertanyaan logis yang akan muncul. Saya jadi ingat kayak film India, tiba-tiba ada pistolnya, tiba-tiba ada pohon begitu. Apakah ini menurut Anda benar-benar saksi yang akan memberikan setitik cahaya terang dalam kasus ini, atau malah bikin tambah blunder nanti kira-kira? Selama kita belum mendengarkan keterangan yang bersangkutan di muka persidangan atau substansi dari keterangan yang disampaikan, tentu kita nggak bisa kemudian mengambil kesimpulan ya Bang Doni. Seorang ahli hukum itu tidak memainkan hanya tafsirnya saja. Betul. Tapi tentu dia akan menilai dari bobot atau substansi yang disampaikan. Kita belum sampai sedetik ini belum mendengar keterangan apa yang akan disampaikan tadi. Apakah memang benar melihat dengan mata kepalanya sendiri? Tentunya ini akan dibangun argumentasi hukum yang dengan menggunakan logika akal sehat. Kok bisa berada di tempat kejadian? Nah, ini kan harus dijelaskan terlebih dahulu. Relevansinya tadi, kehadirannya di situ, dan juga kemudian bisa memberikan keterangan agar membuat ini terang benderang atau tidak. Atau jangan-jangan bisa saja berubah arah kan, ketika ditanya tidak yakin jawabannya, misalnya melihatnya dari jarak sudah 8 tahun, ratusan meter misalnya, ya, atau ditanya lagi misalnya, Anda ini kalau melihat dalam suasana malam itu bisa jelas atau tidak. Nah ini kan satu hal yang dalam konteks membuktikan fakta perlu digali ya. Artinya pernyataan Anda Mas Heri tentu juga sudah dipikirkan oleh Pak Ruli ya sebagai seorang kuasa hukum ya. Tidak mungkin asal ketika mengajukan seorang saksi atau mendampingi saksi yang kita anggap kunci ini, begitu ya. Saya nggak mungkin mengajari beliau ya. Beliau pasti mungkin secara pengalaman juga sudah tahu apa yang harusnya dikualifisir dalam menghadirkan saksi. Tapi yang pasti kalau dia belum pernah punya pengalaman menjadi saksi, kadang ini juga jadi satu masalah sendiri, Bang Doni. Grogi atau tertekan menghadapi polisi. Secara batiniah, mungkin yang terlihat dari fisiknya nggak, secara visual tidak terlihat tertekan. Tapi ketika momen sebelum mengajukan PK sudah sana-sini diminta keterangannya, kemudian pertanyaan itu akan bolak-balik dari pertanyaan yang satu ke pertanyaan yang lain, akan kembali lagi ke pertanyaan yang tadi yang ditanyakan. Saya bisa membayangkan, kita ketemu polisi di perempatan aja udah deg-degan kayak apa ya, hipertensi kita, apalagi jadi saksi gitu kan. Asam lambung naik. Oke guys, seperti itu ya perkembangan kasus Pina, dan mudah-mudahan kasus ini segera selesai dan 7 terpidana mudah-mudahan segera bebas ya.
dan nanti di sidang PK mudah-mudahan dilancarkan semuanya ya, dan up terus ya, jangan sampai kasus ini redup ya. Oke, nantikan video selanjutnya di Next Reaction. Bye bye.